Selamat siang Bang. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Proyek yang kami buat itu adalah Stormy Ocean dari Blender. Jadi ini proyek akhir dari praktikum multimedia 1 kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Faiz Azim Hawari dengan NIM 222406018 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alia Sabila Azhar dengan NIM 22240606008. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 2224060022. Perkenalkan, nama saya Vinorta Tabita dengan NIM 222406023. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar dengan NIM 222406002. Perkenalkan, nama saya Arinta Tangku Bolon dengan NIM 222406010. Jadi di sini kami buat animasi Stormy Ocean. Konsep dari animasi ini adalah kayak badai di tengah laut gitu Bang. Dengan di sini ada lampu navigasi dan kapal yang terombang-ambing di lautan yang badainya sangat deras. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, maksud dari proyek kami yang berjudul Stormy Ocean ini memiliki berbagai tujuan dan konteks. Yang pertama, yang dapat kami jabarkan ialah yang pertama itu ada visualisasi realistik. Ini bertujuan untuk menciptakan visual yang real dari laut yang gelombangnya tinggi, penuh dengan buih dan terkena badai. Dalam hal ini, fokusnya akan pada reproduksi yang akurat dari karakteristik visual dan fisik laut yang sedang terjadi badai. Yang kedua, efek sinematik. Efek ini menciptakan efek visual yang dramatis dan menarik, seperti untuk keperluan reproduksi film atau video, dengan fokus pada komposisi, pencahayaan, dan tekstur untuk menciptakan suasana yang intens dan menakutkan. Yang ketiga ada simulasi sistem fluida. Dalam aplikasi Blender, Blender memiliki fitur simulasi fluida yang kuat, sehingga proyek kami ini dapat dimaksudkan untuk menciptakan simulasi yang akurat dari gerakan air saat badai. Tujuannya untuk mendapatkan efek gelombang yang realistis dan menghasilkan interaksi yang tepat antara gelombang, angin, dan benda di dalam laut. Yang keempat, kami dapat bereksperimen dengan fitur-fitur Blender berkait dengan fluida dan animasi. Kami jadi lebih bisa dan dapat mengembangkan keterampilan dalam mengatur parameter fisika, menyesuaikan pencahayaan, menciptakan material yang realistis, dan memperbaiki teknik rendering. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat untuk coloring pada proyek kami ini. Jadi di sini untuk menambahkan kesan mencekam dan lebih mendramatisir keadaan, kami kebanyakan menggunakan warna gelap seperti hitam, biru tua atau biru dongker gitu, terus abu-abu serta ungu gelap untuk memberikan dimensi kedalaman laut dan gelombangnya. Lalu untuk warna lampu pada kapal dan lampu navigasi, kami menggunakan warna kuning. Pada lampu-lampunya ini kami tambahkan efek bersinar supaya lebih realistis. Lalu kapal tuh kami kasih warna merah dan abu-abu sama seperti lampu navigasinya agar lebih kelihatan di antara lautan yang gelap itu. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang coloring dari saya. Selanjutnya penjelasan tentang texturing yang akan dijelaskan oleh Tabita. Kepada Tabita, saya persilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan texturing pada proyek kami. Di sini kami hanya menggunakan dua jenis tekstur, yaitu tekstur gunung dan tekstur kulit hiu. Di mana kedua tekstur tersebut kami buat dengan mendownload foto tekstur gunung dan tekstur kulit hiu pada Google, dan pada menu shading kami masukkan fotonya atau gambarnya sehingga terjadi tekstur kulit hiu dan tekstur gunung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain untuk detail proyek kami. Baik, saya akan menjelaskan pada modeling. Bagian kapal, kami mengambil modeling yang ada di internet. Dan kami juga menambahkan berupa coloring dan beberapa material untuk menambah kesan terlihat seperti kapal pada umumnya. Lalu di bagian lampu navigasi juga kami mengambil dari internet dan juga diberikan beberapa warna sehingga semirip mungkin dengan lampu navigasi. Lalu pada bagian laut kami juga mengerjakan di fitur modeling yang terdapat pada aplikasi Blender. Terus juga ada
objek gunung. Kami juga menggunakan shading pada aplikasi Blender. Jadi untuk buat laut ini kita buat awalnya itu pakai plane. Setelah itu kita buat modifier ocean di sini di bagian modifier. Di bagian modifier ini ada modifier ocean. Sebentar. Di bagian sini ini ada modifier. Pakai modifier ocean biar tampilannya jadi lebih jelas. Ini saya lihatin ini modifier ocean dengan settingan seperti ini untuk membuat gelombangnya terlihat lebih besar dan lebih menakutkan seperti badai beneran. Kemudian di sini ada bagian gunung, ini akan dijelaskan oleh Faisal. Oke, dalam pembuatan gunung kita hanya menggunakan dasar plan yang dimana plan tersebut dalam pembuatan gunung tersebut kita hanya menggunakan basic plan yang dimana plan tersebut kita buat shading berupa shading yang membuat bentuk gunungnya itu jadi. Dan itu aja. Oke, dalam proyek ini hanya terdapat 2 objek yang memakai material yang dimana hanya objek laut dan gunung saja yang memakai material. Yang dimana material pada laut terdiri dari subsurface EOR 1,400, specular 0,500, scientin 0,500, transmission 1 dan alpha 1. Dan juga material yang dipakai pada gunung terdiri dari spec surface EOR 1,400, specular 0,500, roughness 0,500, scientin 0,500 dan alpha 1. Oke, hanya 2 objek itu aja yang terdapat material. Oke, kemudian di sini saya akan menambahkan di bagian hujan. Nah, di sini hujannya pakai icon sphere yang ada di bagian sini. Jadi kita ini awalnya membuat kayak bagian hujan. Kemudian kita pakai modifier lagi di sini untuk membuat bagian hujannya. Di sini saya menggunakan particle system, lebih tepatnya particle system untuk membuat partikelnya itu jatuh dari atas ke bawah seperti hujan. Untuk bagian lain mungkin di bagian gelapnya ini karena menggunakan shading tentunya, jadi di bagian lautnya lebih gelap. Jika tidak menggunakan shading kemungkinan dia akan seperti ini. Nah, jadi tidak terlalu gelap. Di sini juga saya tambahkan volume biar dia bervolume. Kemudian di bagian world-nya saya tambahkan awan-awan biar dia lebih jelas karena konsep yang kita buat ini badai. Jadi biar lebih jelas badainya seperti itu. Oke, di sini kami akan menjalankan preview dari project Blender kami. Untuk previewnya bisa dilihat seperti ini, Bang. Oke, karena di sini nge-lag, berhubung project ini berat, Bang, jadi kami sudah merender hasil project yang telah kami buat. Untuk hasil projectnya itu ini, Bang, yang telah kami render dan kami beri efek suara. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang telah berpartisipasi dalam pengerjaan proyek kali ini, dan juga saya juga berterima kasih kepada Abang Evan yang telah membimbing dalam proyek ini. Sekian dan terima kasih dan salam sejahtera bagi